Nama saya Agustina Titin Wahyunese dari LPTK Universitas Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM PPG 223706200021 dan bertugas di unit SMP Tarakanita Gading Serpong. Terima kasih. Sehat semua ya. Sehat, Bu. Anak-anak, belajarnya hari ini ditemani Pak Marwoto. Pak Marwoto ada di sini. Dengan ditemani Ibu Inse. Selamat pagi Bu Inse. Masih dimatikan Bu audionya. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Bu Inse dan Pak Marwoto akan menemani kita belajar. Kita belajarnya seperti biasa saja ya. Nggak usah takut, tetap aktif begitu. Bisa anak-anak? Mohon maaf Bu Inse, kita akan memulai pembelajaran dengan doa ya Ibu ya. Iya, mangga. Christian, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali lewat meeting untuk PJJ hari ini. Berkatilah kami dan bantulah kami supaya di hari ini tidak ada terjadi kendala ya Tuhan. Terima kasih Christian. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti pembiasaan kita setiap hari. Silakan ambil sikap berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Melanjutkan materi yang lalu tentang persamaan garis lurus. Ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, Ibu akan memberi sebuah motivasi dari seorang yang sangat terkenal. Hiduplah seolah-olah engkau mati besok, belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Anak-anak, walaupun selama masa PJJ ini kita tidak bisa saling bertemu, tidak bisa saling interaksi, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat. Walaupun ada yang mengeluh, bosan Bu, kok begini terus. Kita dituntut untuk sabar di masa-masa seperti ini. Menentukan persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui sebuah titik. Dan menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik dan pengaplikasiannya nak dalam soal cerita seperti LKPD yang sudah Ibu kirimkan hari kemarin. Kita akan bahas lebih jauh ya. Harapannya nanti di dalam kerja kelompok kalian saling kerjasama, saling mengerti. Ada temannya yang terkendala jaringan. Ingat ya, di PJJ ini keadaan teman kalian tuh berbeda, tidak sama satu dengan yang lain. Jadi harus saling mengerti, mengingatkan, kita maju bersama. Ini untuk kompetensi dan indikator yang akan kita capai hari ini. Pelajaran yang lalu, masihkah ingat anak-anak? Saya tes dulu tentang gradien. Saya tanya ya, Viana, bagaimana cara menentukan gradien? Ya, Bu. Viana, masih ingatkah menentukan gradien itu bagaimana? Perubahan posisi Y. Perubahan posisi Y bagaimana? Perubahan posisi Y per X. Perubahan posisi Y per perubahan X. Ya, perubahan posisi Y per perubahan posisi X. Ada lagi yang bisa menambahkan tentang gradien?
Jar, gradiennya bagaimana? Gradiennya sama yang Oke, kalau sama yang garis sama yang sejajar. iya. Kalau sejajar gradiennya sama. Kalau saling tegak lurus, Gradiennya beda. Kali min 1. bedanya apa? Ada syaratnya khusus. Masih ingat? Kalau kedua gradien dikali itu sama dengan min 1. Oke, pintar semuanya muridnya Bu Tete nih. Tadi benar yang dikatakan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Ini rumus gradien 2 titik ya, ingat ya, Yana ya. Permainannya begini. Saya akan tampilkan sebuah kata-kata. Dalam matematika ada 15 kata, saya hitung sampai 10. Apa yang kalian ingat? Bisa ya? Tidak boleh di screenshot, tangannya harus jujur. Ini permainannya harus jujur. 10. Silahkan tulis. Saya hitung sampai 10. 7, 8, 9, 10. Silahkan tunjukkan ke kamera semuanya. Sandra, berapa Sandra? Aku cuma dapat 6, Bu. 6. Siapa yang lebih dari 6? 8. Apa saja Viana? Samaan garis lurus, linear, Fibonacci, range, Pitagoras, lingkaran ganjil, garis lurus. Ada lagi yang melebihi itu? 8. Hadasa berapa? Siapa lebih dari 8? Kristina. Kristina berapa, Nak? 9. 9. Ada yang lebih dari ketahuan nih. Belum dikasih clue udah tahu ya. Nomor 1 siapa? Siapa tadi yang Pitagoras menemukan apa Pitagoras? Rumus untuk segitiga. Rumus Wah, udah pinter sekali nih, rumus untuk segitiga siku-siku ya. Pasti tahu lah. Leonardo Leonardo da da Vinci. Vinci. Iya, pintar. Tadi kita sudah belajar tentang mengingatkan kembali tentang gradien. Ya, kalian di zaman digital ini punya kemudahan untuk berselancar di dunia maya. Manfaatkan dengan baik literasi dengan membaca hal-hal yang positif ya anak-anak ya. Ini saya mengingatkan untuk presensi yang belum, linknya sudah ada di WA group. Pembelajaran hari ini seperti pembelajaran yang kemarin waktu LKPD yang fungsi, kita akan menggunakan problem based learning. Budina memiliki kebun nanas. Saat musim panen, Budina memetik nanasnya seminggu sekali. Hasil panen tiap minggunya dicatat dan ternyata jika dihasilkan ditampilkan dalam bentuk grafik membentuk garis lurus. Jika pada minggu kedua dan kelima, hasil nanas yang diperoleh berturut-turut adalah 21 kilo dan 27 kilo, tentukan banyaknya nanas yang dipanen pada minggu ketiga. Sudah diketahui di sini grafiknya berupa garis lurus. Brian menemukan 2 buah titik atau tidak? Kan syaratnya membentuk persamaan garis kemarin ada 2 buah titik. Apa dan apa, Nak? X1 dan X sama Y. Iya, Iya, 1 sama X. 2,21 ya kan? Ya, Dan- sama dan 5,27. Oke, kalau sudah dibentuk persamaan garisnya. Masuk sesuai dengan kelompok kalian. Ya.
Silahkan langsung join. Nanti 10 menit kemudian kita presentasi dari masalah 1 sampai masalah 5. Bagaimana? Ada masalah kah? Tidak ada, Bu. Nggak bisa share screen, Bu. Nah, saya izinkan. Udah Oh, udah. Ya. saya izinkan. Saja. Oke, nanti kalau ada yang salah kita perbaiki. Ini namanya proses belajar ya. Oke. Silakan Brian. Udah kelihatan? Ya. Ya. Selamat pagi Bu Titin dan teman-teman, kami dari kelas 8B kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas bermateri persamaan garis lurus. Tugas ini bertujuan untuk menyatakan persamaan garis lurus dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan persamaan garis lurus. Yang kami kerjakan adalah masalah 1, yaitu Dinda menabung uang di sebuah celengan pada bulan Februari dengan jumlah 15.000. Setiap bulan, Dinda menabung dengan jumlah uang yang tetap. Pada bulan Oktober, banyak uang dalam celengan ada 55.000. Dilanjutkan oleh Hugo. Soal A. Tentukan jumlah tabungan Dinda tiap bulannya. Buatlah tabel berdasarkan informasi di atas. Bulannya dari Februari sampai Oktober. Dan jumlah tabungannya pada bulan Februari adalah Rp15.000. Pada bulan September Rp50.000 dan pada bulan Oktober gambarlah grafik berdasarkan keterangan di atas. Di sini ada diagram Cartesius dengan GeoGebra. Februari ada di 15.000 di titik A. Maret ada di 20.000 dengan titik B. April ada di 20, ada di 50.000 di titik H. Dan yang terakhir ada Oktober di 55.000 di titik I. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan yang C. Pertanyaan yang C adalah apakah grafik membentuk garis lurus? Jawabannya ya, grafik membentuk garis lurus pada persamaan garis lurusnya. Untuk mencari gradien, kita harus mengambil dua titik, misalnya 2,15.000 dan 3,20.000. M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. M sama dengan 15.000 min 20.000 per 2 min 3. M sama dengan min 5.000 per min 1 sama dengan 5.000. Jadi gradiennya adalah 5.000. Kemudian saya akan menjelaskan persamaan garis lurusnya, yaitu pertama dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan M, yaitu gradien, kurung X min X1 kurung. Kemudian kita tinggal masukkan saja XY-nya, Y min 15.000 sama dengan 5.000, yaitu gradiennya, kurung X min 2. Kemudian Y hasilnya Y kita memindahkan minus 15.000-nya ke bagian kanannya, jadi Y sama dengan 5.000X min 10.000 tambah 15.000. Min 10.000 tambah 15.000-nya tinggal digabungin, jadi hasilnya Y sama dengan 5.000X tambah 5.000. Penilaian dan laporan pembagian tugas ada Brian yang mengisi tabel bagian A. Ada Jati yang membuat grafik, ada Sa membuat grafik, Hugo membuat bagian D. Bu dan teman-teman telah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih, Bu. Kendala yang
kelompok kami alami Kelompoknya. tidak. Terima kasih, bagus sekali. Ada kendala menggambar dengan GeoGebra? Nggak ada, Bu. Sudah pernah 2 kali ya kita menggambar ya, waktu koordinat kartesius dan waktu grafik fungsi. Iya. Ya, kelompoknya Sandra, apakah ada tanggapan nak kan menjawab masalah yang sama? Mau nanya, Ya, tadi kan rumus cari gradiennya ditulisnya Y1 min Y2 per X1 min X2. Itu yang benar kayak gitu atau Y2 min Y1 per X2 min X1? Oh, sama aja. Sama Y1 aja. min Y2 ya bisa sama aja. Hasilnya tetap sama. hasilnya tetap sama. Ya, X1, kalau yang penting konsisten, X1-nya yang mana Ya. atau X2-nya yang mana. Ya, baik sekali kelompok 1 dan sudah benar ya tadi ya. Oke. Kalau dia ada polanya, dia membentuk tabungannya tadi membentuk pola bilangan apa? Aritmatika. Kenapa Viana kok bisa mengatakan aritmatika? Karena kayak dari 15.000 ke 20.000 jaraknya 5.000. 0 dengan tekanan 2, 0 dengan waktu 1 menit tekanannya 5, 2 menit tekanannya 8, 3 menit tekanannya 11, 4 menit tekanannya 14, 5 menit tekanannya 17. Yang ditanya itu A, berdasarkan keterangan tabel, gambarlah grafiknya pada bidang koordinat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang kedua, apakah grafiknya membentuk garis lurus? Yang ketiga, apakah kalian menemukan pola bilangan dalam tabel atau grafik tersebut? Untuk menjawab yang A, turunan dikit lagi, Bi. Nah, yang A itu di sini ada titik-titik. Yang A itu yang menunjukkan waktu 2 menit dengan tekanan 2. Yang B itu menunjukkan dengan 1 menit tekanan 5. Yang C itu menunjukkan dengan tekanan 2 menit dengan waktu 2 menit dengan tekanan 8. Yang D itu menunjukkan tekanan 3 menit dengan 3 menit dengan tekanan 11. Yang E menunjukkan tekanan 4 menit dengan tekanan 14, dan yang F menunjukkan tekanan 5 menit dengan 5 menit dengan tekanan 17. Untuk menjawab yang B, ditanyakan yang tadi, jawabannya itu iya, karena gradien dari grafik tersebut itu sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Nah, di sini Y1-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 17, dengan X1-nya 0 dan X2-nya 5. Dengan dibagi jadinya min 15 per min 5 sama dengan 3. Jadi persamaan grafiknya itu Y sama dengan MX tambah C, yaitu Y sama dengan 3X tambah 2. Untuk menjawab nomor 3, yang C, menurut yang ditanyakan itu apakah itu berbentuk pola bilangan dan pola bilangan apa? Jadi menurut kami tabel di atas itu membentuk pola bilangan aritmatika. Karena kan untuk kelompok 2 anak-anak yang lain, Misal satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Soal-soalnya, A. Buatlah tabel berdasarkan keterangan di atas. B. Berdasarkan keterangan tabel gambarlah grafiknya. C. Apakah grafiknya berupa garis lurus?
D. Jika merupakan persamaan garis lurus, tentukan gradien dan persamaannya. Yang A, itu kami katakan 50.000 setiap tahun. Jadi 2005 itu 600.000, 2006 650.000, 2007 700.000 dan seterusnya hingga 2014. Dan ini sebenarnya tabelnya tetap ke sana, tapi karena nggak cukup jadi kita maksud jadi 2014. Ini yang 0, 1, 2, 3 itu angka-angka yang di sumbu X. Jadi ini yang mewakili tahun-tahunnya. Dan jumlah penduduk pada tahun 2015 di sini ada soalnya itu 1,1 kali 10 pangkat 6 atau 1.100.000. Ini merupakan grafik yang dari GeoGebra. Ini grafiknya dalam skala 1:1000, jadi 600 itu 600.000. Ini pada sumbu X nilai 0. Untuk yang C itu ya ini merupakan grafik lurus karena dalam grafik ini membentuk garis lurus dan tidak membelok. Untuk mencari persamaannya itu dan terus mencari gradien. Jadi gradiennya Y1 min Y2 per X1 min X2. Jadi 650.000 min 600.000 per 2006 min 2005 jadi 50.000 per 1. Jadi persamaannya itu Y sama dengan 50.000 X plus 600.000. Ini kenapa 600.000? Karena pada titik 0 grafik menembus pada titik 600.000. Untuk pembagian tugas itu aku sama Roland itu presentasi, Michael membuat grafik, Xavier membuat tabel, dan Juju membuat jawab bagian D. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Jangan ditutup dulu ya. Oh ya udah ditutup. Kelompoknya Jovan terkendala menggambar ya, karena angkanya sangat besar, ya enggak? Iya Bu. Harus disetting skalanya sebenarnya bisa. Tapi skala jadinya. bisa juga kamu menggambar grafik ini dengan aplikasi apa selain GeoGebra biar terlihat. Dengan Excel. Ya, tidak kepikiran ya. Bu. Ya, kalau GeoGebra emang harus disetting skalanya. Jadi tadi nggak kelihatan gambarnya. Udah benar kelompoknya Jovan, bagus. Kelompok 4 dan 5. Siapa yang mau presentasi? Kelompok saya aja, Bu. Ya, silakan Ray. Si Bisma present. Ya. Kelompoknya Ray ini ramai sekali di WA. Saling membantu, dibagi tugas dengan baik. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Titin dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang persamaan garis lurus yang masalah keempat. Saya Christian Ray, kelas 8B absen 8, dan anggota saya itu Bisma absen 4, Arli absen 18, Deren absen 10, Kaylin absen 12, Grace absen 15, dan Desia absen 24. Sekarang soal-soalnya akan dibacakan oleh Grace. Di kota Andromeda dan kota Bialala, pertambahan penduduknya tiap tahun selalu tetap. Jika pada tahun 1980, jumlah penduduk kedua kota tersebut berturut-turut adalah 600.000 dan 200.000 orang, sedangkan pada tahun 1994 jumlah penduduknya adalah 4.800.000 dan 7.200.000 orang. Untuk keterangan tabel, pada kota Andromeda tahun 1980, jumlah penduduknya adalah 600.000. Dan untuk tahun 1994, persamaan garis untuk kota Andromeda. N sama dengan 4.800.000 dikurang 600.000 dibagi 1994 dikurang 1980 sama dengan 4
Sekarang rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Jadi Y kurang 600.000 sama dengan 300.000 dikali X kurang 1980 sama dengan 300.000 X dikurang 564 juta ditambah 200.000. Jadi jawabannya Y sama dengan 300.000 X dikurang 563 juta 400.000. Sekarang selanjutnya bagian B. B. Tentukan persamaan garis untuk kota Bianglala. M sama dengan 7.200.000 dikurang 200.000 dibagi 1994 dikurang 1980 sama dengan 7 juta bagi 14. Jadi M sama dengan 500.000. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang 200.000 sama dengan 500.000 dikali X kurang 1980. Kota Bianglala tahun 1980 jumlah penduduknya 200.000. Sedangkan tahun 1994 jumlah penduduknya 7.200.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Pada tahun berapakah jumlah penduduk kedua kota itu sama dan berapakah jumlah penduduknya? Kota Andromeda Y sama dengan 300.000 X kurangi 593.400.000 sama dengan 500.000 X kurang 989.800.000. 300.000 X kurangi 500.000 X sama dengan minus 989.800.000 tambah 593.400.000. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini salah satu kendala pembelajaran daring ya. Kita tidak bisa saling ketemu. Kalau saling ketemu, saling apa? Ayo, ini harus sabar, saling mengingatkan temannya ya, Bisma dan kawan-kawan ya. Kendalanya ini. Iya, Bu. Kita harus maju lagi, berkembang lagi. Kelompoknya Kristiani kesulitan menggambar ya kemarin ya? Iya, Bu. Soalnya itunya angkanya kebesaran. Oh iya. Ya, bisa diganti dengan aplikasi lain dengan Excel. Ya. Kalau jumlah penduduknya sama berarti Y-nya sama, tinggal disama dengankan saja kota A dan kota B. Ketemu tadi tahun berapa penduduknya sama? 1900. Tahun berapa penduduknya sama? Yang 1980. Oh, iya. Kalau sudah ketemu tahunnya, disubstitusi ke salah satu persamaan. Bisa ya? Kita jawabannya beda. Bedanya gimana, Ken? Ada coba. Coba bisa di-share screen? Feris, silahkan. Ya, kalau ada beda jawaban langsung konfirmasi. Kita lihat mana yang benar. Pada minggu pertama dan minggu kelima. Diketahui hasil panen minggu keempat adalah 25 kg, hasil panen minggu ketujuh adalah 31 kg, hasil bentuk suatu garisnya, hasilnya membentuk suatu garis lurus. Lebih dahulu, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurangi X1 sama dengan 31 kurangi 25 dibagi 7 dibagi kurang 4 sama dengan 6/3 sama dengan 2/1 sama dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Untuk jawaban yang A, Y sama dengan MX plus C sama dengan 2 kali 4 tambah C sama dengan 25 sama dengan 8 plus C sama dengan 25. C sama dengan 25 kurang 8. C sama dengan 17. Tes. Dengan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini A minggu pertama itu menghasilkan 19 kg, B minggu kedua 20
21 kg, C. Minggu ketiga 23 kg, dan seterusnya. Selanjutnya Kalista. Untuk bagian C, diminta untuk menentukan hasil panen pada minggu pertama. Di sini rumusnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Sama dengan 2 dikali 1, 1 itu adalah minggu pertama ditambah 17. Sama dengan 19 kg. Jadi hasil panen minggu pertama adalah 19 kg. MX tambah C sama dengan 2 kali 5, 5 itu minggu kelima, tambah 17, sama dengan 27. Jadi hasil panen minggu kelima adalah 27 kg. Saling mengingatkan ya temannya ya. Kalau ada kendala seperti ini ya, harus sabar. Beda? Ada Bu. Bedanya di mana? Di yang bagian A rumusnya. Ya, coba di share screen. Diturunin dikit lagi. Udah, itu Bu. Dikit. Tadi persamaan garisnya sama kan? Dia sama dengan 2x plus 17. Hanya caranya berbeda. Begitu ya, Seren ya? Boleh nggak seperti caranya kelompok yang tadi? Kelompoknya Maria? Boleh, sama. Ini hasilnya kan sama. Matematika kan banyak jalannya, nak. Nggak hanya satu cara. Bisa ya? Nah, ini juga boleh. Y sama dengan Y1 sama dengan M kali X min 1. Atau ada satu rumus lagi yang 2 titik diketahui. Nah, yang lain? Kerjakan sebisanya ya anak-anak ya. Oke, silakan mulai dikerjakan. Siapa tadi? Noel dan Jovan. Oke, setengahnya menjawab benar ya anak-anak ya. Untuk kuis ini kita bahas lebih lanjut besok pertemuan berikutnya ya. Bisa? Nanti kuisnya saya kirim. Tadi kamu sudah menjawab benar belum? Ibu kirim di Google Class. Besok kita bahas. Sudah ada setengahnya tadi Ibu lihat yang menjawab dengan benar. Pelajaran hari ini apa sih? Sebelum kita ke kuis, belajar apa dari presentasi, dari diskusi kelompok tadi? Gradien. Mencari gradien. Selain itu? Persamaan garis. Ada Y2 min Y1 oh ya. X2 min X min X1 per X2 min X1. Oke, saya tulis ya. Kalau diketahui 2 titik, Y minus Y1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min 1. Ini bisa. Satu lagi, saya tegaskan lagi tadi apa? Y min Y1, Gwen tadi yang disebutkan Gwen M X kali X min X1. Nah, hari ini kan kita sudah pembelajaran. Ibu ingin evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Bisa ya, minta tolong ya. Kira-kira pembelajaran ini bagaimana sih? Biar Bu Titi nanti lebih baik lagi dalam mendampingi anak-anak sekalian. Gitu. Kalau dengan kerja kelompok bagaimana? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah memberi kesan. Ya, sudah separuhnya 33, 35. Ya, nanti terima kasih yang masukannya. Memang ini game sangat dibutuhkan ya anak-anak ya. Bu Titin juga akan belajar lagi bagaimana mengelola game yang baik ya. Terima kasih. Saya stop ya anak-anak ya.
Terima kasih atas masukannya. Gamenya banyakin aja. Siap. Oke anak-anak. Terima kasih. Saya tutup ya votingnya. Sudah 43 yang mengisi. Terima kasih. Oke. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah ikut pembelajaran ini dengan baik, aktif. Tadi ada kendala sudah disampaikan. Kita akhiri ya pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Terima kasih. Oh ya, di LKPD ada form penilaian diri, nanti diisi ya anak-anak ya. Jangan lupa ketua kelompok kumpulkan LKPD, dan ini penting untuk kita semua. Jangan lupa 3M. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke, sip. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat untuk hari ini. Terima kasih 8A yang sudah berpartisipasi hari ini. Oh ya, kita foto bersama dulu ya. Terima kasih. Layar ketiga, dia ya. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh istirahat. Istirahat dulu, makan dulu, nanti pelajaran kedua. Materi berikutnya sampai ketemu hari Senin ya. Oke, kita evaluasi untuk PAS, persiapan PAS untuk besok. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Boleh live anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.